Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PLKH Pidana ingin melakukan praktek pelatihan persidangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Raja Bagus Herlambang. Saya Siti Lestari. Saya Delta Salsa. Saya Marsha Aulia Putri. Saya Siti Masita. Saya Mistri Nasifa Syaudia. Saya Muhammad Fajar. Saya Devalo Irianis. Saya Muhammad Kamil. Selamat Natal. Punten, apa Mil? Oh yang masuk guys. Apa aja rumah sendiri? Ya. Bini gua lagi enak-enak, lagi suruh nonton bola, malah disuruh beli ini tuh. Enggak. Woi. Woi. Panas banget ya? Mana ini ya? Dari Sasar. Biasa, efek nontonin King lagi di puncak kok bawahnya panas ya? Apa ya? Ya Kipli, gimana Kipli? Emang biasa kalau cewek main cewek mah begitu, udah kagak bener ke depannya. Ya, Mogok di mana, Pak? Di depan. Apaan tuh? Maling motor. Amun Pak, saya nggak maling. Maling apa? Maling motor, Pak. Kagak. Maling di sono. Wah, udah gebukin aja. Kamu saya bawa ke kantor ya. Jangan gebukin, Pak. Saya nggak ada RT dah. Nggak ada bukti ya, Pak. Ada bukti. Assalamualaikum. Salam. Pak, itu motor siapa yang dimaling ya? Dimaling? Iya. Di mana, Pak? Dimaling. Tadi malingnya udah ada di kantor polisi. Wah. Ayo Pak, lihat dulu Pak. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tata tertib sidang pada Pengadilan Negeri Cikarang. Yang pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjuk rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Ketiga, mengenakan pakaian yang sopan. Keempat, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Ketujuh, petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda di atas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda di atas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut di atas dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. 8. Dilarang membuat kegaduhan baik dalam maupun di luar sidang. 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 12.
Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 13. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera tape recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. 17. Para pengunjung yang datang ke ruang persidangan untuk melihat jalannya sidang perkara tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Dilarang berbicara dengan pengunjung lain selama sidang berlangsung. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. Dilarang berbicara keras di luar sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 456 pidana biasa _2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Devaldo Hernandez yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini Rabu 12 November 2025 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan untuk seluruh peserta sidang menonaktifkan segala bentuk alat telekomunikasi demi menunjang lancarnya jalannya persidangan pada hari ini. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama. Dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register 456 pidana biasa _2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Devaldo Hernandez pada hari ini Rabu 12 November 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap majelis. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Baiklah, jaksa penuntut umum silakan diperlihatkan kartu identitas terdakwa. Baik, Pak. Ya. Jawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nama lengkap, Devaldo tempat lahir, Kabupaten Bekasi. umur, tanggal lahir, Umur saya 26 tahun, saya tanggal lahir 20 Agustus 1919. keluarga negaraan, Indonesia. tempat tinggal, Jalan Kemanggoyang, nomor 14, RT 01, RW 01, Desa Melati, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. agama, Islam. pekerjaan, Wira swasta, pendidikan terakhir. SMA. Saudara terdakwa, apakah pada kali ini saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Dan apakah saudara telah siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, saya siap untuk persidangan kali ini.
Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian yang tertera pada pasal 362 KUHP dengan objek curian 1 unit sepeda motor Big CBS berwarna hitam grey dan dengan plat nomor B5247 FSI. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya yang dari kantor Phoenix Law Office. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa beserta kartu advokat dan berita acara sumpah saudara? Jika iya, silakan maju dan perlihatkan. Ya, Majelis. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, pada jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap Majelis Hakim. Baiklah, silakan dibacakan. Dakwaan bahwa terdakwa Devon Menendez pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 sekira pukul 13.20 siang WIB di Komplek Lavender Jalan Mawar Blok A nomor 12 Condong 1 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang masih termasuk daerah PN Cikarang dengan sadar melakukan tindak pidana pencurian sebuah sepeda motor milik Muhammad Kamil di kediamannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa diketahui istri terdakwa sedang sakit dan memerlukan biaya lebih untuk biaya pengobatan sang istri. Terdakwa belum kunjung memiliki pekerjaan, maka terdakwa masuk ke dalam komplek perumahan korban. Bahwa terdakwa masuk ke dalam komplek perumahan korban dengan sangat mudah karena tidak ada pengamanan yang menjaga komplek tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.09 terdakwa sampai dan langsung melihat dengan beberapa rumah yang sekiranya ingin menjadi targetnya. Dan tepat pada satu rumah berwarna hijau, sedang ada beberapa motor yang terparkir di depan rumah tersebut. Bahwa terdakwa menargetkan satu motor Beat Honda Beat berwarna grey dengan plat nomor yang menurutnya pas untuk menjadi sasaran untuk ia jual. Bahwa terdakwa menggunakan kunci L untuk membobol motor korban. Setelah banyak percobaan motor itu berhasil dibobol dan terdakwa ingin membawanya pergi. Bahwa tertangkap basah oleh saksi mata yaitu Raja Bagus Herlambang dan diteriaki lalu terjadi kejar-kejaran antara terdakwa dan saksi. Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga yang sedang berjaga di pos ronda dan ditangkap. Bahwa terdakwa dibawa ke Polres Cikarang untuk diamankan. Dan saksi mata kembali ke rumah korban dan memberitahu korban bahwa motornya dicuri dan dibawa ke Polres untuk dijadikan bukti. Perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 sampai 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah terdakwa mengajukan eksepsi? Untuk eksepsi saya serahkan kepada nasihat hukum saya yang mulia. Apakah penasihat hukum mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Majelis Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan kali ini kami belum siap dan kami mohon agar persidangan bisa ditunda yang mulia Majelis Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju untuk sidang ini ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025. Bagaimana pembicara? Baik yang mulia,
bila dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2020. Bagaimana jaksa penuntut umum? Penasihat hukum? Baik yang Setuju? mulia, saya setuju dan cukup. Baik yang mulia, kami setuju dan cukup. Baiklah, sidang akan ditunda pada hari Rabu tanggal 19 November tahun 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan tersebut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 456 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Revaldo Hernandez yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini Rabu 19 November 2025 segera dimulai dan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 456 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Revaldo Hernandez pada hari ini Rabu 19 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah hadir dan siap mengikuti persidangan? Terdakwa Revaldo Hernandez sudah hadir dan siap yang mulia. Sesuai berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ahli dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi-saksi saudara. Kami menghadirkan satu saksi korban yaitu pemilik objek curian sebuah sepeda motor Jeep CBS berwarna hitam grey dengan plat nomor B 5247 FSI yaitu M. Kamil dan satu saksi mata Raja Bagus Herlambang yang mulia. Baik. Panitera, silakan panggilkan saksi pertama, Saudara Raja Bagus Herlambang untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi Raja Bagus Herlambang dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah. Saudara saksi, apakah saudara membawa kartu identitas saudara? Jika iya, silakan diperlihatkan. Baiklah saudara saksi, mohon jawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nama? Raja Bagus, Tempat tanggal lahir? Bekasi 20 Agustus, Jenis kelamin? laki-laki, Agama? Islam, Alamat? Perum Lavender nomor 10, Pekerjaan? wira swasta. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Silakan rohaniawan masuk ke dalam ruang persidangan. Bapak silakan berdiri. Saudara saksi, tolong ikuti lafaz yang akan diucapkan oleh hakim anggota 1. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan. Rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Jaksa penuntut umum, silakan periksa saksi. Terima kasih saudara saksi Raja Bagus Herlambang. Di mana posisi saudara saat kejadian 15 Oktober 2025 di Jalan Mawar? Saat itu saya sedang menonton bola dan disuruh istri saya untuk membeli bumbu dapur. Apa yang saudara saksikan tentang cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor? Saat perjalanan pulang, saya melihat terdakwa sudah mendorong motornya Mas Kamil sambil melihat sekitar apakah aman atau tidak. Karena saya tahu itu adalah motor Mas Kamil. Saya teriak dan terdakwa kaget dan langsung berusaha melarikan sepeda motor tersebut. Lalu saya mengejarnya. Baik, cukup.
Terima kasih saudara saksi, silakan menunggu di luar ruang persidangan. Terima kasih ya. Kepada saksi korban Muhammad Kamil Said, dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik saudara saksi, apakah saudara membawa kartu identitas saudara? Jika iya, silakan maju dan duduk. Baik. Baik, tolong jawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nama, Muhammad Kamil Said ya, Bu. tempat tanggal lahir, Bekasi 07 Desember 2001 ya, Bu. agama, Islam ya, Bu. jenis kelamin, Laki-laki. alamat, Perum Lapender nomor 12 ya, Bu. pekerjaan. Mahasiswa. Saudara saksi, apakah saudara sudah siap untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia ya, Bu. Silakan untuk rohaniawan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan diri. Saudara saksi, dimohon untuk mengikuti lafaz yang akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Siap, Bu. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan. Rohaniawan silakan kembali ke tempat. Jaksa penuntut umum silakan periksa saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di mana posisi saudara saat sekitar pukul 13.20 tertanggal 15 Oktober 2025? Saya sedang di dalam rumah, Bu. Sedang kerja kelompok bersama teman-teman saya. Apa saudara tidak menyadari tanda-tanda mencurigakan saat itu? Tidak, Bu, karena memang di wilayah kompleks saya itu terkenal aman. Lalu bagaimana saudara mengetahui bahwa motor saudara sudah dicuri? Saya diberitahu sama Mas Raja bahwa motor saya sudah dicuri dan pelaku sudah diamankan di polsek. Baik, cukup. Saudara saksi, saudara jaksa penuntut umum, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup yang mulia. Baiklah, saudara saksi silakan menunggu di luar ruang persidangan. Siap, terima kasih yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah alat bukti sudah selesai diajukan? Sudah siap yang mulia. Silakan dijelaskan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dengan ini mengajukan dan menyerahkan daftar barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa Devaldo Eliandes yang disidang berdasarkan surat dakwaan nomor 456/PIT-B/2025 Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 10 November 2025. Jenis barang bukti 1 unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna hitam nomor polisi B5247 FSI atas nama Muhammad Kamil Said. Barang yang diduga objek pencurian. Lalu yang kedua, kunci peralatan, kunci L 1 buah, kunci letter L berukuran sedang berwarna biru tua yang diduga digunakan terdakwa untuk merusak kunci kontak atau membongkar kendaraan. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang mulia. Lalu yang ketiga ada rekaman kamera pengawas atau CCTV yang mulia. Ada 1 unit flash disk menunjukkan visual terhadap tindak pidana. Demikian daftar barang bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana persidangan. Terima kasih. Silakan. Terdakwa Devaldo Eliandes silakan maju ke kursi pemeriksaan. Saudara terdakwa, apakah setelah mendengar keterangan saksi-saksi beserta melihat alat bukti yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum, saudara membenarkan telah mencuri 1 unit sepeda motor milik Muhammad Kamil Said di Jalan Mawar nomor 12? Betul, saya mencuri motor tersebut karena saya sangat suka. Bukankah saudara bekerja
bekerja dan memiliki penghasilan di setiap bulannya? Betul, saya bekerja, namun saya sangat sekali butuh uang untuk menghidupi keluarga saya, anak-anak saya, dan istri saya yang sedang sakit, dan biaya sekolah anak saya yang mulia. Baik, cukup pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai. Dengan ini agenda pemeriksaan pembuktian selesai. Sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya akan ditunda pada tanggal 26 November 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan kepada jaksa penuntut umum. Dimohon untuk menghadirkan saudara kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 456 pidana biasa _2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Devaldo Hernandez yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini, Rabu 26 November 2025 segera dimulai dan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 456 pidana biasa _2025 Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Devaldo Hernandez pada hari ini, Rabu 26 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara yang sudah lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan kepada jaksa penuntut umum. Apakah tuntutannya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah sudah siap untuk mendengar tuntutan? Siap yang mulia. Tuntutan nomor register perkara 456 PIT B _2025 PN Cikarang. Identitas terdakwa: nama lengkap Devaldo Hernandez, tempat lahir Kabupaten Bekasi, umur tanggal lahir 26 tahun 20 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kembang Goyang nomor 14 RT 1 RW 1 Desa Melati Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa dan surat penetapan hakim atau ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang nomor 456 PIT B _2025 PN Cikarang, terdakwa Devaldo Hernandez bin Ucup dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana telah dibacakan dan mohon untuk tidak dibacakan lagi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami, jaksa penuntut umum, akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Saksi korban M. Kamil Said bin Suhartono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ada hubungan dan tidak mengenal terdakwa. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di depan rumah saksi korban. Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut dan kemudian tahu setelah pihak saksi mata memberitahukan untuk mengungkap terdakwa. Bahwa benar yang telah diambil terdakwa berupa 1 unit motor atas pernyataan saksi terdakwa tidak keberatan. 2.
Saksi Raja Bagus Herlambang bin Joko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 di rumah M. Kamil Said. Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya tepat pada Rabu 15 Oktober 2025. Benar, saksi pada saat penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa tanpa perlawanan. Benar, saksi melihat terdakwa sedang membobol kontak motor dengan menggunakan kunci T. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 pada pukul 13.20 WIB bertepatan di rumah depan saksi mata. Bahwa benar terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian ketika kondisi pemilik rumah sedang kerja kelompok. Bahwa benar yang telah diambil terdakwa berupa 1 unit sepeda motor. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya. Barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah 1 unit sepeda motor, kunci T, rekaman CCTV. Barang bukti tersebut telah disita secara sah. Menurut hukum, dengan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh hakim majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa. Dan yang bersangkutan telah membenarkannya. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Devaldo Hernandez yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Mengambil berarti memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang secara nyata ke dalam kekuasaannya. Dengan penguasaan nyata ini, orang yang mengambil dapat mempergunakan dan menikmati barang tersebut seperti miliknya sendiri. Dan benar, barang yang diambil terdakwa dari tangan korban parkir depan rumah berupa 1 unit sepeda motor yang seluruhnya milik saksi korban, bukan milik terdakwa. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan ini. Dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa terdakwa Devaldo Hernandez memiliki barang tersebut tanpa izin pemiliknya, dan benar terdakwa mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor di depan rumah tanpa ada izin saksi korban, dan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual.
Dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dan terpenuhi. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa Devaldo Hernandez telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 362 KUHP dalam dakwaan, dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun, baik yang memaafkan ataupun membenarkan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa Devaldo Hernandez. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun setelah kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Terdakwa diharapkan dapat merubah perilakunya kemudian hari. Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan. Berdasarkan uraian dimaksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Devaldo Hernandez telah bersalah, terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devaldo Hernandez dengan pidana penjara selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam hak tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti 1 unit sepeda motor, kunci T, rekaman CCTV, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu 26 November 2025. Jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara setelah mengerti tentang tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan berbagai nota pembelaan? Tidak yang mulia, karena klien kami sudah memahami dan mengerti bahwa apa yang dilakukan adalah tindak pidana yang memiliki konsekuensi yang jelas. Sidang hari ini selesai dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Desember 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan pada 10 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perkara 456 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang dengan terdakwa Devaldo Hernandez yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025, segera dimulai dan terbuka untuk umum. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 456 garis miring pidana biasa garis miring 2025 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang
dengan terdakwa Devaldo Ariandes pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan tersebut? Siap yang mulia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana di atas nama Devaldo Ariandes, tempat lahir Kabupaten Bekasi, umur 26 tahun, tanggal lahir 20 Agustus 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kembang Goyang nomor 14, Desa Melati, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Yang dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya, Muhammad Fajar, Sarjana Hukum dari kantor Phoenix Law Office. Pada duduk perkara bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil 1 unit sepeda motor milik Muhammad Kamil Said pada tanggal 15 Oktober 2025 di Jalan Mawar nomor 12 Cikarang. Dan adapun jalannya persidangan pertama 12 November 2025 yaitu pembacaan dakwaan. Persidangan kedua 19 November 2025 pemeriksaan saksi dan terdakwa. Persidangan 3 26 November 2025 pembacaan tuntutan. Persidangan keempat 10 Desember 2025 pembacaan putusan. Dengan keterangan saksi mata Raja Bagus Herlambang menerangkan bahwa ia melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi korban sambil terlihat gelisah dan hendak melarikan sepeda motor tersebut. Kedua, saksi korban Muhammad Kamil Said menyatakan bahwa ia mengetahui motornya dicuri setelah diberitahu saksi Raja Bagus Herlambang dan motor beserta pelakunya telah diamankan oleh polisi. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi-saksi menerangkan secara konsisten bahwa terdakwa telah membawa dan berusaha membawa lari 1 unit sepeda motor milik saksi korban Muhammad Kamil Said. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan menyesal dan mengakui perbuatannya. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 2. Terdakwa mengambil barang yang bukan haknya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, yaitu 1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya. 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 4. Karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dengan mempertimbangkan unsur pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Devaldo Ariandes terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 36 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dikembalikan kepada saksi korban M. Kamil Said. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dan menerima putusan ini? Mengerti yang mulia, saya siap menerima putusan tersebut. Baik, karena terdakwa menerima putusan dan demikian pula jaksa penuntut umum, maka putusan ini bersifat berkekuatan hukum tetap sejak hari ini. Dengan demikian, seluruh rangkaian sidang perkara nomor 456-pidana-2025 Pengadilan Negeri Cikarang telah selesai diperiksa dan diputus. Majelis hakim berharap putusan ini dapat memberikan
keadilan bagi semua pihak, serta menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Ini dipersilakan berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekian video dari kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berkenan untuk menonton video kami. Semoga video dari kami bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.